Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik yaitu overthinking. Menurut Jeff Goodman, jadi overthinking itu adalah menganalisa atau memusingkan sesuatu hal secara terus-menerus. Itulah overthinking, berpikir secara berlebihan. Pada dasarnya semua kita pasti berpikir karena kita memiliki otak yang dipakai untuk berpikir secara logis. Pada dasarnya semua kita akan berpikir sebelum kita mengambil sebuah tindakan atau sebuah aksi. Tapi yang dimaksud dengan overthinking adalah ketika kita memikirkan tentang sesuatu dan kita memikirkannya secara terus-menerus dan berlebihan sehingga akhirnya merugikan diri kita sendiri. Semua kita pasti berpikir atau thinking. Yang menjadi efek negatif adalah kalau kita overthinking, berpikir secara berlebihan. Bahkan semua kita harus thinking atau berpikir. Karena tanpa berpikir manusia tidak dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik. Dan menjadi efek negatif ketika thinking itu menjadi over. Maksudnya seperti apa? Kalau kita memikirkan tentang sesuatu dan ketika kita tidak dapat mengantisipasi hal itu, itulah yang dimaksud dengan berpikir berlebihan atau overthinking. Namun ketika kita berpikir tentang sesuatu, sekalipun itu mengenai sesuatu yang negatif dan kita masih di dalam kategori bisa mengambil aksi untuk mengantisipasi hal itu, maka itu bukan dikatakan overthinking. Misalnya, katakanlah suatu hari kita ingin membuat sebuah acara pesta ulang tahun. Kita udah rencanakan, kita prepare, kita undang 20 orang teman kita. Kemudian setelah semuanya berjalan, sebelum hari H acara, kita bisa overthinking. Misalnya kalau besok hujan gimana ya? Kemudian kalau nanti teman-temanku nggak suka dengan makanannya gimana ya? Gimana kalau si ini nanti nggak mau datang ya? Gimana kalau si B nanti seperti ini ya? Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Nah ketika kita terus-menerus memikirkan akan hal itu, itulah yang dinamakan overthinking. Karena hal itu di luar kendali kita. Sementara kalau kita misalnya berpikir tentang sesuatu, dan kita masih bisa mengambil sebuah aksi untuk mengantisipasi hal itu, maka itu bukanlah overthinking. Dan baik untuk bisa melakukan hal itu secara proporsional. Misalnya kalau besok hujan, antisipasinya apa? Berarti kita membuat pesta di indoor atau ruangan yang tertutup sehingga kalau hujan nggak ada masalah. Nah itulah contoh antisipasi yang bisa kita lakukan. Jadi berpikir tentang sesuatu, antisipasi yang buruk tidak selalu buruk. Bahkan sebaliknya, berpikir selalu positif yang berlebihan pun juga tidak selalu berakhir positif. Misalnya sekarang ini lagi musimnya COVID. Kita terlalu yakin bahwa kita nggak akan mungkin kena COVID gitu. Tiba-tiba kita kena COVID dan mental kita nggak siap. Dan kita bisa jadi sembarangan. Nah itulah contoh berpikir positif yang berlebihan atau tidak proporsional. Kembali lagi ke overthinking. Ketika hal itu terjadi, maka yang bisa kita lakukan adalah memilah, kemudian membatasi cara berpikir kita. Melihat dari perspektif yang tepat, kalau hal itu di luar kendali kita, maka seperti yang Alkitab ajarkan, kita masih punya Tuhan yang akan menolong dan bisa menuntun kehidupan kita. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dengan caranya. Kalau kita sedang berpikir over, berpikir berlebihan, kita harus ingat bahwa kita masih punya Bapa di sorga yang bersama dengan kita, maka semua rencana yang kita lakukan, semua tindakan yang kita kerjakan, Tuhan turut bekerja di dalam kita dan melalui kita. Maka kita akan ingat sebuah ayat, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita perlu mendisiplin cara berpikir kita sehingga pikiran kita tidak bercabang sampai yang begitu liar dan tidak jelas. Ada hal-hal di luar kendali kita, itu bagiannya Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita antisipasi, itu yang perlu kita lakukan. Disiplin pikiran
Seperti yang Alkitab katakan, kesusahan sehari untuk sehari. Kalau kita sudah overthinking, maka akan timbul kekhawatiran atau kecemasan. Kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan karena kita berpikir secara berlebihan. Nanti kalau gini gimana ya? Kalau gitu gimana ya? Besok kalau uang kita habis gimana ya? Gitu. Segala sesuatu yang di luar kendali kita, itu bagiannya Tuhan. Segala sesuatu yang masih bisa kita kendalikan itu menjadi respon dan tanggung jawab kita untuk mengantisipasi, merencanakan, dan mengatur segala sesuatunya sehingga segala sesuatunya bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, gimana seandainya kalau sesuatu itu akhirnya berjalan atau terjadi seperti yang akhirnya kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan itu buruk atau negatif ya misalnya. Kembali lagi ke prinsip yang pertama, ambil sesuatu yang bisa kita kendalikan. Mengendalikan respon kita, sikap kita, dan apa yang masih bisa kita lakukan. Misalnya kalau kita overthinking tentang seseorang, gimana kalau nanti orang ini sikapnya nggak baik, responnya salah, gimana ya kalau nanti orang tuaku marah ketika aku berterus terang misalnya. Kembali ke prinsip yang pertama, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kendalikan, kita lakukan dan kita kerjakan. Kalau seandainya orang tua kita marah, ya kita bisa diam, kita bisa tahan diri, kita bisa tutup mulut, supaya situasi tidak memburuk, kita bisa minta maaf lagi, kita bisa belajar mendengarkan isi hati dan nasihat mereka. Lakukan apa yang masih di dalam ranah kita, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Nah, di sanalah di dalam Tuhan itu Tuhan menjanjikan ketenangan dan keteduhan karena kita sadar bahwa ada pribadi yang lebih besar di mana kita ini terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Dia Bapa yang baik yang selalu bersama kita, di samping kita, dan Dia akan selalu menuntun kehidupan kita. Dan di situ kita bisa belajar untuk overthinking kita akan menjadi pola pikir yang jauh lebih proporsional dan sehat bagi jiwa kita, bagi tubuh kita, dan bagi kerohanian kita.